Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian intim dengan Allah. Hari ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau beri bagi kami. Biarlah Tuhan, kami mau mengisi hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Sebab itu ya Bapa, Engkau hadir di dalam renungan ini, dan biar firman-Mu itulah yang tertanam dalam hati kami dan yang menjadi terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Pilih Kasih, yang diambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 dengan fokus kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Yeremia pasal 37 sampai pasal 39 dan Matius pasal 27 ayat 1 sampai 26. Saya berharap Bapak Ibu bisa menyempatkan terlebih dahulu untuk membaca ayat-ayat berikut ini. Saya akan membaca dari Lukas pasal 7 ayat yang ke-36 sampai 39 dan Yakobus 2 ayat 1. Demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekaknya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa." Saya akan baca Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bapak Ibu Saudara, pilih kasih adalah praktek yang sering kita temukan dalam kehidupan. Meski tidak ada orang yang ingin diperlakukan lebih rendah daripada orang lain, namun secara tidak sadar kita pun mungkin menjadi pelakunya. Tanpa sadar kita lebih mengasihi teman yang satu daripada teman yang lainnya. Lebih favorit kepada karyawan tertentu daripada karyawan lainnya. Bahkan sebagai orang tua, jangan-jangan kita lebih suka kepada si sulung atau si bungsu atau si tengah daripada anak yang lainnya. Mungkin karena kesamaan hobi atau kesamaan kesukaan yang membuat seseorang pilih kasih. Di dalam Alkitab kita menemukan kisah pilih kasih ini dalam keluarga Ishak. Ishak dan Ribka memiliki dua anak kembar yang sangat berbeda satu sama lain. Biasanya anak kembar memiliki banyak kesamaan, namun tidak dengan Esau dan Yakub. Mereka berbeda baik dalam fisik maupun dalam kesukaan dan temperamen. Esau seorang yang berbulu, kesukaannya berburu dan sangat
temperamental. Sedangkan Yakub berkulit halus, tidak berbulu. Kesukaannya di rumah, memasak, dan ia seorang yang melankolis. Ishak lebih menyayangi Esau karena Ishak senang dengan masakan hasil buruan Esau. Sedangkan Ribka lebih mengasihi Yakub yang sering ada menemani ibunya di rumah. Dampaknya dapat kita lihat pada kisah selanjutnya yang berujung kepada permusuhan antara Esau dan Yakub, sehingga Yakub melarikan diri jauh ke kampung halaman ibunya ke Padan Aram selama hampir 20 tahun di dalam Kejadian 32. Dalam surat Paulus, di dalam surat Rasul Yakobus pasal yang kedua ayat 1 ditegaskan bahwa sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh mengamalkan iman dengan pilih kasih atau memandang muka. Menurut Yakobus 2 ayat 1 ini, sikap pilih kasih adalah dosa yang membeda-bedakan orang berdasarkan penampilan luar, status ekonomi, atau keberadaan seseorang. Dosa yang sampai saat ini pun tetap ada. Perlakuan yang berbeda tentu baik dilakukan jika diberikan karena alasan yang etis, seperti seorang pemuda memberikan kursinya kepada orang yang lansia atau cacat, atau wanita yang sedang mengandung di transportasi umum seperti bus maupun kereta. Tindakan seperti ini diberikan untuk kepentingan orang lain. Sedangkan yang Yakobus maksud dalam tulisannya di pasal 2 ini adalah perlakuan yang berbeda karena faktor kedudukan, kekayaan, maupun popularitas yang biasanya dilakukan ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri juga. Hal seperti inilah yang ditegur oleh Yakobus. Yesus memberikan teladan yang tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status, nama baik, ataupun kekayaan. Yesus bisa duduk makan dengan para pemungut cukai di dalam Markus 2 ayat 16. Yesus bersedia mengizinkan seorang wanita dengan reputasi yang tidak baik untuk menangis di kaki Yesus dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan mencium kakinya. Di dalam Lukas 7 ayat 39. Yesus memanggil Zakheus turun dari pohon dan mau datang ke rumahnya. Zakheus yang adalah kepala pemungut cukai, seorang yang dijauhi oleh kaumnya pada saat itu. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus tahu bukan karena seseorang kaya atau terhormat yang membuat seseorang berharga di mata Allah. Allah tidak menghakimi seseorang menurut ukuran-ukuran buatan manusia. Dan Allah juga tidak mau umatnya melakukan praktek-praktek seperti itu. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia, yang kaya maupun yang miskin, yang pintar maupun yang bodoh, yang terhormat maupun yang hina. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Ketika kita memahami kasih Allah ini, kasih yang bisa menerima apa adanya, kasih yang tanpa syarat, maka kita bisa memandang manusia dengan perspektif kasih karunia Allah ini, bahwa kita pun yang seharusnya tidak layak menerima kasih Allah, namun diterima Allah dan dibenarkan olehnya, bahkan dijadikan anak-anak Allah. Kita pun dipanggil untuk tidak membeda-bedakan orang dari hal-hal lahiriah. Allah telah menerima kita bukan karena kita lebih baik, atau lebih rohani, atau lebih layak dari orang lain, melainkan hanya karena
anugerahnya yang tidak memandang muka. Mari kita juga memperlakukan orang lain sebagai orang yang membutuhkan anugerah Allah dan sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak punya hak untuk membeda-bedakan orang. Apalagi karena hal-hal lahiriah. Karena harta, karena kedudukan, karena kepintaran, ataupun karena keadaan fisik seseorang. Tetapi kami mau menerima setiap orang. Karena mereka semua adalah manusia-manusia yang Engkau sendiri ciptakan. Dan yang kepadanya Engkau beri kasih-Mu. Yang kepadanya Engkau sudah mengutus anak-Mu Yesus untuk mati bagi kami semua. Biarlah kami memiliki hati-Mu, kami memiliki kasih-Mu. Kasih yang menerima siapapun dengan hati yang terbuka. Tuhan, tolong kami, berikan kami pemahaman dan kemampuan untuk melakukannya. Kami bisa melakukannya karena kasih yang Kau taruh di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh memiliki kasih-Mu sehingga kami bisa saling mengasihi satu sama lain seperti yang Engkau inginkan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.